Latar belakang Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Da serta Pedir. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehidupan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, di Aceh muncul dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teku dan golongan Tengku. Golongan Teku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Adapun golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. Kehidupan ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor lada. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh tahun 1607 sampai 1636 Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Puncak kejayaan, Kesultanan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Keruntuhan kerajaan. Kerajaan Aceh mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Dilshah yang menjadi raja terakhirnya. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun ke-1903. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. 1524. Pada tahun 1524, wilayah Pasai dan Aru menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. 1537 sampai 1571, pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Rahar 1537 sampai 1571, Aceh mengirim utusan ke kerajaan Turki untuk meminta bantuan dalam memerangi Portugis di Malaka. 1558 sampai 1604. Pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Mukamal 1588 sampai 1604, Aceh memiliki laksamana wanita sebagai pimpinan armada laut kerajaan Aceh, yaitu Riu Malahayati atau Malahayati. Peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Masjid Raya Batu Rahman. Masjid Raya Batu Rahman atau Masjid Kesultanan Aceh adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan dan nasionalisme rakyat Aceh. Kemudian, masjid ini adalah landmark kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari amukan bencana gempa dan tsunami 26 Desember tahun 2004. Hikayat. Hikayat Aceh adalah karya manuskrip yang menceritakan kehidupan Sultan Iskandar Muda ketika menjadi sultan di kerajaan Aceh Darussalam. Naskah Hikayat Aceh ditulis pada abad ke-17 dengan bahasa Melayu menggunakan aksara Arab. Meriam Kesultanan Aceh. Meriam Kesultanan Aceh merupakan meriam yang berfungsi untuk mempertahankan wilayah dari serangan para penjajah. Ada 3 meriam peninggalan kerajaan Aceh yang terletak di Aceh Barat atau daerah Gampong Drain Rampak, Kecamatan Arongan Lambat. Uang emas kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran pada masa perkembangannya. Terdapat 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok Aceh Darussalam akan menampilkan drama tentang masa keemasan dan masa kemunduran dari Kerajaan Aceh. Sebelum itu, perkenalkan saya Zia Mulandari sebagai narator, Zia Mutia Oktavia sebagai Sultanah, saya Sylvia sebagai Nang Bale. saya Salwifa sebagai Laksamana Kumala Hayati. Sekian perkenalan dari kami. Jangan lupa saksikan video kami sampai akhir. Bye. Di ujung pulau Sumatera, berdiri megah sebuah kerajaan yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah. Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan seorang sultan yang adil bijaksana, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Inang Bale, bagaimana perkembangan perdagangan kita di dunia luar? Tuanku Sultanah, kapal-kapal dari berbagai negeri, dari Eropa hingga Asia, berlabuh di pelabuhan kita. Rempah-rempah, emas, dan hasil bumi Aceh menjadi incaran para pedagang. Armada Aceh yang kuat juga akan menjaga Aceh dari ancaman asing. Kapal yang mencoba lewat tanpa izin akan berhadapan langsung dengan Kumala Hayati dan pasukan. Hayati, keberanianmu adalah perisai bagi kerajaan ini. Inang Bale, pastikan kemakmuran rakyat ini dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan berkembang pesat, masjid-masjid megah dibangun, dan seni ukir serta sastra mencapai puncak keindahannya. Inang Bale, berita apa yang kau bawa? Tuanku Sultanah, terjadi pemberontakan di beberapa wilayah. Para bangsawan berebut kekuasaan dan rakyat mulai resah. Mana Mala Hayati? Kenapa ia tidak mengempas pemberontakan ini? Tuanku Sultanah, Laksamana Lama Hayati gugur dalam pertempuran melawan penjajahan. Kehilangan Kumala Hayati menjadi pukulan berat bagi Aceh. Pemberontakan semakin meluas, dan kerajaan mulai kehilangan wilayahnya satu persatu. Kejayaan Aceh yang dulu, mengapa semua ini harus terjadi? Tuanku Sultanah, kita harus belajar dari masa lalu dan membangkitkan kembali Aceh. Aceh Darussalam mengalami masa-masa sulit, namun semangat pantang menyerah rakyat Aceh tidak pernah padam. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan tanah air dan membangun kembali kejayaan yang pernah hilang. Kisah Aceh Darussalam adalah cermin bagi kita semua, bahwa kejayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan kerja keras, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Dan bahwa kemunduran adalah pelajaran berharga untuk bangkit kembali menjadi lebih baik. Makes it hard